Daftar lengkap nominasi Ballon d'Or 2023. Apakah ada Ronaldo? Trio Barcelona masuk nominasi Copa Trophy. Griezmann susul Lionel Messi gabung Inter Miami. Selamat datang. Indonesia kedatangan pemain naturalisasi lagi. Mantan pelatih Barcelona jadi korban pertama La Liga 2023-24. Halo Football Lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. France Football merilis daftar 30 besar calon pemenang Ballon d'Or 2023. Beberapa nama populer tetap masuk dalam daftar kandidat peraih Ballon d'Or. Di antaranya adalah Lionel Messi, Mohamed Salah, Erling Haaland, Kylian Mbappe, Antoine Griezmann, Robert Lewandowski, hingga Harry Kane. Tak hanya itu, beberapa nama baru juga muncul ke permukaan seperti Randal Kolo Muani, Nicolo Barella, Julian Alvarez, Kim Min-jae, dan Victor Osimhen. Dari 30 nama nanti akan dikerucutkan lagi menjadi 3 nama, dan malam gala atau pengumuman peraih gelar Ballon d'Or 2023 akan diumumkan pada 30 Oktober mendatang. Sejak pertama kali namanya dikenal di Manchester United, yaitu pada tahun 2003 silam, Cristiano Ronaldo selalu masuk dalam daftar nominasi peraih Ballon d'Or. Sayangnya, rekor puluhan tahun itu terputus. Tahun ini nama CR7 tak tercantum dalam daftar 30 pemain calon peraih Ballon d'Or. Ronaldo mungkin gagal masuk nominasi final karena dia menghabiskan separuh musim bersama MU, separuh musim bersama Al Nassr. Nah, untuk Ballon d'Or 2023 ini, yang dihitung adalah performa pemain selama semusim 2022-23. Dikutip ESPN, bintang Al Nassr Cristiano Ronaldo mengatakan rivalitas dengan Lionel Messi sudah hilang. Ex-pemain Manchester United dan Real Madrid itu meminta kepada penggemarnya untuk tidak membenci Lionel Messi. Menurut Ronaldo, dia dan Messi sudah berjasa dengan mengubah sejarah sepak bola dunia. Penyerang Portugal berusia 38 tahun itu juga mengatakan warisannya dan Messi tetap hidup kendati sudah tak lagi bermain di Eropa. Banyak bintang papan atas yang mengikuti jejak Cristiano Ronaldo hingga ke Timur Tengah dan beberapa dikritik karena tergiur godaan uang Arab Saudi. Ronaldo bagaimanapun menegaskan Liga Saudi lebih baik ketimbang Liga Primera di tanah airnya dan berpendapat bahwa semua liga dan negara tidak bisa lepas dari kritik. Saya adalah pionir dan saya merasa bangga karenanya. Apa yang paling saya inginkan adalah untuk terus berkembang sehingga saya bisa menjadi yang teratas. Penjaga gawang AC Milan Mike Maignan masuk nominasi Yashin Trophy 2023. Bersaing dengan sejumlah kiper top lainnya, selain dia yang tampil bagus bersama AC Milan, ada pula Ederson dari Manchester City, Thibaut Courtois dari Real Madrid, dan Marc-Andre ter Stegen dari Barcelona, serta mantan kiper Inter Milan Andre Onana. Yashin Trophy sendiri adalah ajang tahunan yang diberikan France Football kepada penjaga gawang dengan performa terbaik. 3 pemain Barcelona masuk dalam nominasi penghargaan Copa Trophy 2023. 2 diantaranya Pedri dan Gavi adalah pemenang pada 2 edisi sebelumnya, tahun 2021 dan 2022. Tahun ini mereka kembali masuk nominasi bersama rekan setimnya di Barcelona, Leandro Balde. Selain trio Barcelona, pemain muda lain yang masuk nominasi adalah Jude Bellingham, Rasmus Hojlund, Jamal Musiala, dan Eduardo Camavinga. Sevilla secara resmi mengumumkan Sergio Ramos menjadi bagian dari tim untuk musim 2023-24. Ramos terlihat melambaikan tangan kepada supporter Sevilla dalam acara penyambutan dirinya di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan, Sevilla, Spanyol, Rabu 6 September 2023. Dalam foto-foto yang beredar di media, pemenang 4 kali Liga Champions itu sangat terharu dengan kepulangannya ke Sevilla. Melalui situs resminya, Manchester United menyebut paham betul dengan situasi terkini Antony, termasuk pelaporan yang dilakukan terhadap sang pemain. Manchester United menyadari tuduhan yang ditujukan kepada Antony dan kami juga paham bahwa polisi sedang melakukan penyelidikan. Namun MU masih belum berani melakukan tindakan apapun, termasuk melakukan pencoretan pemain seperti yang dilakukan oleh timnas Brasil. MU akan terus melihat perkembangan kasus dugaan KDRT itu dan baru akan melakukan tindakan nyata setelah ada titik terang. Penyerang tim nasional putri Spanyol Jenny Hermoso mengambil langkah hukum atas kontroversi ciuman yang dilakukan Presiden RFEF Luis Rubiales terhadapnya. Pengaduan Hermoso berarti pula Luis Rubiales berpotensi menghadapi tuduhan kriminal. Luis Rubiales sendiri saat ini sudah diskors oleh FIFA setidaknya selama 90 hari dalam posisinya sebagai Presiden RFEF.
Sofyan Amrabat, gelandang yang direkrut dari Fiorentina, memberikan sebuah janji untuk para fans Manchester United saat ini. Janji yang ia berikan adalah ia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan untuk bermain di MU, dan dia akan memberikan semua kemampuan terbaiknya setiap turun untuk bertanding membela panji setan merah. Datangan Amrabat ke MU sendiri memang sudah dinantikan oleh banyak fans, terutama karena ia direkrut menjelang deadline transfer kemarin. Audio percakapan VAR soal beberapa insiden di Premier League dirilis. Terkait kontroversi Andre Onana dalam laga MU versus Wolves, Kepala Wasit Howard Webb mengakui ada kesalahan. Howard Webb, yang kini menjabat sebagai Kepala Wasit sepak bola profesional di Inggris, mengakui insiden Andre Onana yang menjatuhkan Sasa Kalasic dalam duel udara harusnya berbuah penalti. Ia pun berjanji akan mendorong penggunaan VAR lebih baik lagi. Ada hal menarik di markas latihan timnas Makedonia Utara. Sang kiper Makedonia Utara Stol Dimitrievski datang di markas latihan dengan memakai jersey lawas Gianluigi Buffon. Rupanya Dimitrievski ingin memberikan pesan khusus kepada Buffon yang belum lama ini pensiun. Perlu diketahui Makedonia Utara akan menghadapi timnas Italia dalam laga kualifikasi Euro 2024 Grup C, Minggu dini hari WIB, 10 September 2023 di Tosproski Arena, Skopje. Menurut media Spanyol Sport, penyerang Atletico Madrid Antoine Griezmann bisa terbang ke MLS dan bergabung dengan Inter Miami pada akhir musim ini, karena ia lebih memilih liga dengan tekanan yang lebih sedikit. Meski terikat kontrak dengan Atletico hingga 2026, Los Rojiblancos mungkin mengizinkannya pergi jika menerima tawaran yang sesuai. Griezmann sebelumnya pernah menyatakan keinginannya untuk berkiprah di MLS sebelum pensiun dari sepak bola. Anggota Komite Eksklusif atau Exco PSSI Endri Irawan mengungkapkan dua wajah senior yang masuk dalam daftar pemain Timnas Indonesia U24 untuk Asian Games 2022. Keduanya yaitu Jordi Amat dan Rahmat Irianto. Seperti diketahui di Asian Games, tim sepak bola U24 bisa diperkuat oleh 3 pemain senior atau pemain berusia di atas 24 tahun. Lebih lanjut, Endri Irawan bicarakan Asnawi Maku Alam, Pratama Arhan, dan Sadil Ramdhani tampil di Asian Games 2022. Ia berharap ketiganya diizinkan oleh klubnya masing-masing. Ketua PSSI Erick Thohir mengumumkan bahwa pihaknya akan menaturalisasi bek asal Belanda Jay Itzes. Pemain yang kini berlaga di Liga Italia Serie B bersama Venezia itu sudah berada di Indonesia untuk melakukan proses administrasi. Bek berusia 23 tahun itu nantinya akan memperkuat timnas Indonesia senior. Jay Itzes sendiri lahir di Merlo, Belanda pada 2 Juni 2000. Ia memiliki darah Indonesia dari kakek dan neneknya. Kepa Arrizabalaga tak berpikir panjang untuk menerima tawaran Real Madrid. Padahal, ia sempat dirayu Bayern Munchen dan dirayu agar tetap bertahan di Chelsea. Kepa membenarkan bahwa dirinya sempat akan pindah ke Bayern sebelum tawaran Madrid datang. Pemain 28 tahun ini memang sudah membulatkan tekad untuk meninggalkan Chelsea musim panas ini. Saat Real Madrid menelpon Anda tidak perlu berpikir 2 kali. Merupakan kebahagiaan besar berada di sini dan tantangan yang menarik. Jordan Henderson mengatakan tidak akan mengenakan ban kapten pelangi yang identik dengan simbol LGBT saat memimpin Al-Ettifaq. Hal ini demi menghormati kebudayaan dan agama di Arab Saudi. Henderson pun meminta maaf atas segala kerugian yang ditimbulkan terhadap komunitas LGBTQ+ setelah kepindahan dirinya dari Liverpool ke Al-Ettifaq. Gelandang 33 tahun ini sempat dikritik oleh komunitas LGBT karena dinilai dirinya sudah tidak bisa membantu memperjuangkan komunitas homoseksual setelah pindah klub dari Inggris ke Arab Saudi. Puji kualitas kiper Italia, Gianluigi Buffon sebut jika timnas Italia akan tetap aman meski Gianluigi Donnarumma tidak bermain karena flu, cedera, atau alasan lainnya. Selain Donnarumma, pelatih Luciano Spalletti juga memanggil Alex Meret, Ivan Provedel, dan Guglielmo Vicario untuk 2 pertandingan berikutnya melawan Makedonia Utara dan Ukraina. Terkait hal ini, Gianluigi Buffon menilai jika timnas Italia kini punya banyak kiper dengan kualitas yang sama. Kualitas Federico Chiesa bersama Juventus dibandingkan dengan Thierry Henry dan Robin van Persie. Chiesa memiliki kemiripan dengan Thierry Henry dan Robin van Persie dalam perjalanan karirnya sebagai pemain sepak bola. Hal tersebut dikarenakan Federico Chiesa dilaporkan sebagai pemain yang memulai karirnya sebagai pemain sayap. Lebih lanjut, menurut La Gazzetta dello Sport, Federico Chiesa diprediksi bisa memiliki nasib yang sama dengan Thierry Henry dan Robin van Persie dalam produktivitas golnya.
Penampilan Sandro Tonali saat membela Newcastle United menghadapi Brighton and Hove Albion mendapat sorotan. Ia dianggap berperan atas gol pembuka Brighton yang akhirnya keluar sebagai pemenang dengan skor 3-1. Mantan pemain MU di era Sir Alex Ferguson, Owen Hargreaves, mengomentari penampilan Tonali. Menurutnya, jika ia bertindak seperti yang dilakukan Tonali saat masih aktif bermain bisa berakibat fatal. Fergie akan memberinya hukuman selama sebulan tidak boleh bermain. Eric Bailly resmi bergabung dengan Besiktas. Kedatangan ex-Manchester United itu diharapkan mampu mengisi lubang skuad klub Liga Super Turki yang tengah dilanda cedera. Tercatat, ada 4 pemain Besiktas yang menderita cedera. Mereka adalah Daniel Amartey, Tayyip Talasanuc, Emre Can Uzunhan, dan Arthur Muasako. Sebelum bergabung dengan Besiktas, Manchester United sempat meminjamkan Bailly ke Marseille. Namun, klub Liga Prancis itu tidak mempermanenkan pemain tersebut. Quique Setien menjadi pelatih pertama di La Liga 2023-2024 yang kehilangan pekerjaannya. Setien dipecat Villarreal pada Selasa 5 September malam waktu Indonesia Barat. Setien didepak karena The Yellow Submarine tidak berhasil mengawali musim dengan maksimal. Dalam 4 pertandingan, Dani Parejo dan kolega cuma meraih 1 kemenangan dan telah 3 kali kalah. Direktur sepak bola Miguel Angel Tena akan menggantikannya sementara dan memimpin sesi latihan di lapangan latihan Jose Manuel Laneza. Ada pemandangan yang tak biasa di sesi latihan timnas Spanyol Selasa 5 September. Bintang muda Spanyol, Gavi, terlihat mengenakan helm selama sesi latihan hari Selasa, meski bukan untuk bersenang-senang, melainkan untuk melindungi dari cedera. Seperti diketahui, pemain berusia 19 tahun itu mengalami cedera telinga saat kemenangan Barcelona atas Osasuna pada Minggu. Staples diperlukan untuk mengatasi luka ini, dan untuk mencegah masalah ini keluar, Gavi mengenakan helm. Kepindahan salah satu legenda AC Milan, Leonardo, ke Inter Milan sebagai pelatih pada Desember 2010 lalu mengundang banyak tanda tanya. Pasalnya, AC Milan dan Inter merupakan rival sekota, sementara Leonardo sendiri sudah bersama Rossoneri sejak tahun 1997. Dalam wawancara yang telah dilansir Football Italia, Leonardo mengaku meninggalkan AC Milan karena memiliki masalah dengan Silvio Berlusconi selaku presiden klub. Terkait Inter Milan, Leonardo mengaku terus-menerus dirayu oleh Massimo Moratti untuk menggantikan Rafael Benitez. Daftar cedera Arsenal di awal musim ini dipastikan bertambah parah. Kini gelandang andalan mereka, Thomas Partey, diyakini harus menepis selama 6 pekan karena cedera pangkal paha. Dan Federasi Sepak Bola Ghana mencoret Partey dari skuad karena diyakini cedera yang dialami Partey bukan cedera ringan. Selain Partey, Arsenal juga kehilangan 2 pemainnya karena cedera yang bahkan lebih parah dari ex-pemain Atletico Madrid itu, yakni Jurriën Timber dan Mohamed Elneny. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!